Bahwa Indonesia nganggo Pangapunten. Om Swastiastu. Yang pertama, langsung saja. Masalah sengketa tapal batas antara Desa Batu Bulan dengan Desa Pekraman Lembeng Ketewel yang telah terjadi sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang belum dapat terselesaikan. Di sini belum dapat terselesaikan. Demikian juga masalah warga Batu Bulan Barat yang terisolir dan sampai saat ini orang-orang Batu Bulan di sana yang merupakan penduduk Gianyar masih ber-KTP Denpasar juga belum dapat terselesaikan. Masalah sengketa tapal batas dan masalah penduduk terisolir yang ber-KTP Denpasar sudah sering dimohon penyelesaiannya pada Bapak Bupati Mufidah, termasuk kepada Bapak Gubernur Bali yang terhormat pada waktu Bapak Gubernur melaksanakan Simokrame pertama di Kabupaten Gianyar di tempat ini. Kemudian kemudian disampaikan juga pada saat Simokrame Biwantilan DPRD Bali pada hari Sabtu 24 September 2011. Bapak menugaskan Bapak Asisten Sastu untuk menyelesaikan. Hasilnya sampai sekarang tidak ada apa-apa. Bahasa Balinya sing ada apa. Yang ada pada waktu itu adalah di Panggilan Gubernur di Panggilan DPR Provinsi Bali menanyakan nomor teleponnya Pak Narte, tetapi yang bersangkutan tidak pernah dihubungi oleh petugas Bapak. Kami mohon Bapak Gubernur pada akhir masa jabatan Bapak ada bentuk penyelesaian yang real. Kalau memang wilayah itu ditetapkan sebagai atau sementara sebagai wilayah status quo, tolong cabut dan hilangkan tulisan-tulisan yang memihak yang ada di wilayah sengketa. Tentunya tulisan-tulisan yang ada di wilayah itu menunjukkan salah satu pihak. Pencabutan itu, pembersihan itu kami mohon dalam tempo yang singkat, tidak terlalu lama. Sekarang kita takut mandi keringat, masih ingat Pak? Maka anak cucu kita akan mandi darah. Kami ingatkan lagi, di antara sekian banyak pintu-pintu yang tertutup, masih ada satu pintu yang terbuka. Masih ingat Pak? Yang kedua kami sampaikan di sini adalah masalah Pilkada Gianyar 4 November 2012. Jumlah pemilihnya di Batu Bulan 13.140 orang, 13.140 suara, terbanyak di Kabupaten Gianyar. Kami minta ya para tim sukses, tim pemenangan yang mungkin hadir pada hari ini berlomba-lombalah untuk ya membuat kontrak politik, berjanji menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Batu Bulan. Apabila tidak ada calon bupati yang berani, mohon maaf. Apabila tidak ada calon bupati yang berani, kami mohon maaf. Jangan salahkan kalau ada warga Batu Bulan yang bersifat netral. Itu disebabkan semata-mata karena sulitnya menentukan pilihan.
yang dianggap lebih baik. Artinya masyarakat mungkin menganggap programnya sama, gayanya sama, mungkin juga nyalinya sama. Begini kisahnya dulu itu adalah sesuai dengan peta yang ada tersimpan di Kodam Udayana, itu adalah wilayah Batu Bulan sejak zaman kerajaan yang dulu. Pak Bupati Gianyar tahu persis tanah itu adalah Dwi Puri Batu Bulan, tempatnya Kramo Batu Bulan melasti melis ke Pantai Biaung yang sekarang dirubah namanya menjadi Pantai Lembeng ke Dewe. Ini adalah masalah sengketa antara desa Batu Bulan dengan desa Pekraman Lembeng ke Dewe. Nah, oleh karena itu yang diperlukan itu tentu Pak, dengan perkembangan yang sekarang ada jalan bypassnya dan juga terpengaruh kesalahan membuat surat-surat pada masa land reform yang sampai sekarang yang sesungguhnya harus dikembalikan sesuai dengan aslinya. Kalau saya membeli tanah misalnya di Denpasar, tidak mungkin saya alamatkan tanah itu Denpasar, Pak. Nah, karena kesalahan di sanalah dulu di pembuat surat-surat sertifikat, maka langsung diubah tanah itu beralamatkan Lembeng ke Dewen. Sekian Pak yang dapat kami jelaskan, dan di sini juga sudah ada Pak Bupati tahu persis karena keluarga beliau yang punya tanah yang menjadi warisan sengketa sekarang. Terima kasih Pak. Sukses semua. Jadi gara-gara ada jalan bypass itu sebenarnya, kalau enggak apa-apa itu dari dulu. Itulah saudara-saudara sekalian, Bali ini makin berharga, makin mahal Bali, sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan baru karena mahalnya Bali itu. Ya, ada aspek-aspek ekonomi di sana, sehingga dengan demikian terjadi permasalahan-permasalahan yang dulunya sesungguhnya tidak terlalu banyak dipermasalahkan. Itulah persoalannya. Nah, sekarang ini melibatkan banyak pihak, tentu saja tidak mudah untuk menyelesaikannya. Dari tahun ke tahun tidak bisa diselesaikan. Saya sendiri pernah hampir mati di sana waktu saya Kapolda. Waktu Kapolda mau ada perang tanding di sana, semua sudah buka baju, udah bawa pelewang, bawa tombak, bawa batu, bawa kayu yang besar. Saya tidak paham persis situasi, karena dilaporkan seperti itu saya langsung datang ke TKP itu. Itu sudah jaraknya mungkin tinggal 30 meter ini, kelompok ini dengan kelompok ini. Lampu sudah dimatikan, listrik mati semuanya. Tiba-tiba saya nyelonong masuk ke situ hanya bersama ajudan dan supir. Nggak ngerti apa-apa saya. Tahu-tahu hanya ingin mencegah itu supaya, saya pikir tidak seperti itu. Itu sedikit lagi sudah terjadi pertumpahan darah yang luar biasa itu. Saya datang ke sana, berada di tengah-tengah, mereka heran kok ada mobil masuk. Mulai datang satu orang, kemudian saya keluar, di senter muka saya begini. Pak Mangku, katanya begitu. Niki ya, niki Kapolda. Saya Kapolda waktu itu. Kan dari Topati ke Ketewel kan dekat itu. Sebentar lagi sudah sampai. Kapolres belum nyampe dengan pasukannya. Dewa Parsana waktu itu di sini. Belakangan baru sampai, setelah saya bicara dengan kedua pihak itu, akhirnya bisa didamaikan pada hari itu. Waktu itu saya berpikir, ini persoalannya apa ini? Ini cerita ini, itu hari Galungan apa Kuningan gitu. Setelah saya pulang dari desa di Seririt, pulang ke Topati, saya dengar itu sudah sore-sore, sudah, kalau sekarang jam-jam setengah 7, jam 7 malam lah. Saya ditelepon oleh anggota DPRD, dikatakan di sana mau perang.
Dan saya datang ke situ karena mereka bilang sebentar lagi ini tumpah darah Pak, jadi Pak Kapolda harus segera. Nah, mengumpulkan anggota waktu itu karena hari raya kan susah itu. Jadi tanpa pengawalan siapapun saya masuk itu ke tengah-tengah itu. Jadi kalau saya katakan bahwa suatu saat akan terjadi pertumpahan darah, bisa jadi terjadi. Ya waktu itu saya kalau saya tahu situasi Bali begitu galaknya manusia Bali, karena begini, terus terang saya kan besar di luar Bali, bayangan saya orang Bali itu ramah, baik, kalem, bisa mengekang diri, bayangan saya begitu. Karena Bali itu kan pulau surga, surga isinya para dewa semuanya, jadi harusnya seperti dewa semua. Ternyata dewanya sudah punya ini. Saya masuk ke situ merasakan ketegangan luar biasa. Akhirnya lampu mobil itu saya sorotkan ke sana. Oh, semua pegang pewang itu, buka baju semuanya. Sebelah sini juga begitu. Itu udah kayak perang Kurukshetra. Ini situasinya. Jadi saya tadi disampaikan membuat kita harus lebih giat lagi mengambil keputusan. Memang keputusan harus diambil. Kalau tidak, ini akan jadi bibit terus di kemudian hari. Bumi Gianyar yang tentram, yang seni, ini bisa ternodai oleh hal yang seperti itu. Oleh karena itu Pak Bupati, kita intensifkan lagi ini. Saya tahu tidak mudah menyelesaikan itu karena ada benturan antara warisan, antara yang sudah diberikan oleh leluhur dengan kondisi nyata berdasarkan aturan pemerintah yang ada. Nah itu persoalannya sekarang, yang mana yang harus diutamakan. Kalau suasana seperti ini, apalagi nilai ekonomis tanah itu sekarang tinggi sekali. Tinggi sekali. Itu sebabnya. Kalau tidak ada nilai ekonomis yang tinggi, saya kira tidak akan juga diribut-ributkan, mungkin didiamkan saja. Tapi ke depan Bali ini akan menjadi semakin mahal, termasuk Gianyar ini, apalagi Ubud. Harganya tanah udah berapa di Ubud itu sekarang? Wah, udah mahal sekali. Jadi tanah di Bali itu sudah seperti emas sekarang, melebihi emas barangkali harganya. Oleh karena itu makin hari makin berharga. Kemungkinan konflik itu akan besar sekali terjadi ke depan kalau kita tidak tegas mengatur aturan-aturan yang ada.